Ini video baru saja kita upload dan di sini kita sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari YouTube. Di sini sudah mendapatkan 2200 penayangan. Berarti ini langsung YouTube yang merekomendasikan ke channel orang lain ya. Dan di video satu lagi kita juga mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Di sini sudah mendapatkan rekomendasi 3200 ya. Sungguh sangat cepat sekali. Ya, assalamualaikum sobat YouTuber, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya doakan juga supaya kita bisa menjadi seorang YouTuber yang berhasil ya, yang bisa menghasilkan uang di YouTube. Amin ya robbal alamin. Oke sobat YouTuber, di sini kita dalam membuktikan yang bahwa kita memang mendapatkan rekomendasi dengan cara kita upload video. Jadi dengan cara upload video, yang pertama kita nonton dulu ya video-video channel besar. Di video sebelumnya di sini kita jelaskan bagaimana biar video kita ini cepat mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu sendiri. Jadi kalau video kita sudah direkomendasikan sama YouTube, berarti YouTube itu sudah peduli dengan channel YouTube kita. Cuma di sini kita belum mendapatkan rezeki banyak penonton atau banyak viewernya. Yang penting video kita sudah direkomendasikan sama YouTube. Jadi dengan cara seperti yang kita jelaskan kemarin, yang pertama di sini sebelum video kita publish sekitar 5 menit ya. Sebelum 5 menit video kita publish, di sini kita nonton dulu channel besar yang satu tema. Oke, kemudian kalau sudah selesai dinonton di sini, apabila video kita belum publish, di sini boleh kita nonton video-video channel-channel yang satu tema lagi. Ini untuk kita upload video kita. Kemudian di sini setelah video kita publish, maka langsung kita nonton video kita di sini. Jadi apabila video kita direkomendasikan di bawah video ini lebih bagus. Apabila direkomendasikan di video channel besar yang satu tema dengan channel kita. Tapi apabila tidak direkomendasikan di bawah video ini, maka boleh kita keluar video ini, kemudian kita buka video kita di sini. Oke. Yang pertama, apabila direkomendasikan di bawah video ini lebih bagus, langsung kita nonton video kita di sini. Ini ingat dengan akun lain, dengan HP yang lain, ya, yang tidak ada email channel utama kalian di HP lain di sini. Kemudian kalau sudah nonton di sini nanti video kita yang sudah publish, maka apabila kita mempunyai banyak HP, di sini akan lebih bagus ya. Tapi kalau kita tidak mempunyai HP yang banyak, cuma satu HP cadangan ya, maka di sini boleh kita nonton lagi nanti video yang satu tema dengan video kita satu lagi di sini. Di sini tidak usah lagi sampai full ya, cuma 2 menit atau 1 menit juga tidak masalah. Nanti baru kita ganti dengan akun lain. Berarti di sini kita harus berbanyak akun Gmail ya. Kalau kalian belum tahu cara membuat akun Gmail yang banyak, maka kalian boleh nonton di video kita sebelumnya nanti. Karena di video sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana cara membuat akun Gmail yang banyak. Dan nanti juga bisa kita subscribe channel YouTube kita ya, dengan cara yang telah kita ajarkan juga nanti, yang telah kita kasih tahu di video sebelumnya di sini. Karena walaupun akun sendiri, ya kan, walaupun akun kita sendiri kita tidak unsub, tapi kalau dibaca spam oleh YouTube, maka akun ini akan hilang nanti. Tidak dibaca sebagai subscriber channel YouTube kita karena dibaca spam oleh YouTube. Jadi kalau kalian belum percaya itu spam ada, nanti kalian boleh baca-baca di bantuan YouTube di sini. Nanti kalian akan paham sendiri memang betul itu spam komentar atau spam subscribe ya. Kalau spam komentar, kita terlalu banyak berkomentar atau kita menonton video orang belum kita nonton sudah kita komen, itu bisa menjadi spam komen. Ini berakibat buruk juga untuk channel YouTube kita ya. Karena kalau misalkan terus dibaca spam komentar, maka channel kita ini susah berkembang, susah mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu sendiri karena sudah ditandai spam oleh YouTube. Dan kalaupun kita subscribe ke channel orang, maka channel kita ini tidak dianggap oleh YouTube ya, tidak diperhitungkan sebagai subscriber. Maka di sini apabila kalian ingin berkomentar di bawah video orang lain,
kalian harus menonton dulu, minimal kalian harus menonton sekitar 2 menit ya. Kalau sudah 2 menit kalian berkomentar, itu sudah tidak dibaca spam lagi oleh YouTube. Maka komentar kalian akan terus tampil di bawah komentar di sini. Kalau kita langsung komen, maka komentar kalian kalau tidak dikasih pin akan muncul paling bawah nanti. Itu apabila kalian cuma komen nyimak gitu kan, cuma itu aja, kalian tidak menonton video tersebut, cuma ingin berkomentar di video tersebut, maka ini tidak bagus untuk perkembangan akun YouTube kita sendiri. Maka di sini kita tidak usah menganggap nonton channel orang itu rugi, tidak ada rugi di sini. Apalagi kita menonton pakai wifi ya, tidak ada yang dirugikan untuk channel YouTube kita sendiri. Itu lebih bagus untuk kita mendapatkan rekomendasi dari video-video besar ya. Jadi apabila kita nonton video-video yang lagi besar, yang lagi banyak view, maka di sini ada kemungkinan kita mempromosikan channel YouTube kita sendiri di sini. Jadi kalau orang menonton tidak mungkin tidak membaca komentar. Jadi begitu orang membaca komentar, apabila komentar kita ini menarik, maka orang akan mengeklik channel YouTube kita, apalagi foto profil channel YouTube kita itu bagus ya. Maka di sini foto profil channel YouTube kita ini juga harus kita buat yang bagus ya, supaya nanti orang tertarik untuk mengklik channel YouTube kita di sini. Dan di sini juga harus kita buat semenarik mungkin biar orang nanti tertarik akan video-video kita di sini. Dan harus kita isi juga deskripsi yang singkat serta padat ya. Nanti kita kasih tahu di deskripsi channel YouTube kita ini, bagian tutorial, bagian memasak, bagian cara-cara memasak, tutorial memasak, dan tutorial lainnya di sini. Dan di tiap video di sini kita harus ada informasi atau hiburan yang kita kasih untuk penonton channel YouTube kita di sini, biar mereka menekan tombol subscribe channel YouTube kita. Karena kalau tidak ada informasi atau hiburan yang didapatkan oleh penonton channel YouTube kita, di sini mereka tidak akan tertarik untuk menekan tombol subscribe. Jadi kalau kita dapatkan subscribe secara gratis dan tanpa sub for sub, di sini tetap alami, walaupun ada juga kalau sekarang dibaca spam tapi akan kembali lagi nanti kalau mereka menonton lagi video-video kita, karena sudah dibaca sebagai pelanggan channel YouTube kita. Sama seperti kita jualan jasa atau jualan barang. Jadi kalau orang sering mengunjung ke toko kita, maka sudah disebut sebagai pelanggan atau subscriber kalau di bahasa di YouTube. Jadi bahasanya sama, pelanggan, subscriber itu sama. Jadi apabila kita salib sub for sub, maka boleh kita berkunjung kembali biar subscriber nanti akan dibaca lagi, akan diperhitungkan oleh YouTube. Itu perlu kita perhatikan ya. Dan apabila kalian sub for sub, di sini jangan terlalu banyak subscribe channel orang dalam satu hari ya. Ini kurang bagus untuk perkembangan channel YouTube kita sendiri ya. Jadi kalau sub for sub itu maksimal kalau dalam sehari itu 10 saja, itu maksimal. Kalau minimal itu lebih bagus lagi nanti. Tapi di sini harus kita perbanyak viewer. Kalau sudah banyak viewer, maka subscriber itu akan datang dengan alami tanpa kita harus melakukan sub for sub lagi nanti. Seperti channel kita ini sudah ada penonton yang datang sendiri, yang alami. Dulu kita memang pernah melakukan sub for sub ya. Tapi sekarang sudah ada datang yang alami, karena di sini informasi yang kita berikan mungkin bermanfaat untuk penonton channel YouTube kita di sini. Oke sahabat YouTuber, kalau Instan Tutor bilang itu berarti channel kita itu harus mempunyai hook, bukan hoax ya. Harus mempunyai hook. Hook itu itulah informasi yang kita berikan ke penonton channel YouTube kita ya. Bisa jadi informasinya kalau misalkan bagian vlog kita kasih tahu ini caranya kayak ini kayak itu gitu kan.
kalau cara masak gitu juga. Habis itu kalau hiburan, bikin mereka terhibur, mereka akan berkunjung lagi ke channel kalian dan mereka akan subscribe channel YouTube kalian. Itulah yang dikatakan hook ya. Berarti informasi yang bermanfaat untuk penonton channel YouTube kita. Dan penonton channel YouTube kita itu datang ke channel YouTube cuma ada 3 ya. Yang pertama mencari informasi, yang kedua mencari hiburan, dan yang ketiga mencari berita. Jadi cuma 3 tujuan orang menonton YouTube. Yang pertama mencari informasi, mencari hiburan, serta mencari berita. Jadi video kita harus ada di antara ketiganya, harus ada salah satu. Kalau ada hiburan boleh, tidak ada lagi informasi. Kemudian kalau tidak ada informasi sama hiburan, di sini kita ada berita. Itulah tujuan orang menonton channel YouTube atau menonton video-video di YouTube. Jadi untuk mendapatkan subscriber kita harus memiliki salah satu antara 3. Yang pertama hiburan, informasi, serta berita ya. Oke sobat YouTuber, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, boleh di komen di kolom komentar ya, nanti akan kita balas. Kalau tidak di bawah komentar, akan kita balas dengan video selanjutnya. Oke sobat YouTuber, akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Sebentar lagi kita sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah sehatkan tubuh kita dan Allah panjangkan umur kita sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.